selamat pagi kepada kita semua yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada. Selamat berbakti, selamat datang ke ibadah online Gereja Baptis Tawau. Dan di minggu ini kita sama-sama mau merayakan Hari Bapa. Ya, tengok kiri kanan kamu, mungkin di belakang atau di tepi ataupun di kanan atau di kiri adalah bapak kamu. Ucapkan selamat Hari Bapa kepada dia. Kalau boleh cium pipinya, peluk dia selagi kita masih hidup. Kenapa tidak kita menunjukkan segala kasih sayang kita kepada Bapak kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini dalam kita mau merayakan Hari Bapa, sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan mengenai seorang Bapak yang akan disampaikan oleh Pendeta Ros Mukri. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Tapi jauh sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa, dan jika ada saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, mari kita sama-sama sebut namanya dalam ibadah ataupun doa yang kita panjatkan sebentar lagi. Ya, kita masih mau mendoakan Bapak Jeffrey Kiding. Kiranya Tuhan terus mau menjaga dia. Saya diberitahu bahwa dia sudah boleh makan. Ada sedikit perkembangan secara positif. Kita mau terus berdoa untuk Bapak Jeffrey agar bisa terus dijamah oleh Tuhan, disembuhkan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan bekerja lewat ibadah, lewat doa yang kita naikkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan akan kebaktian kami ke dalam tanganmu. Jauh sebelumnya, biar Engkau memberkati kami semua, memberikan kami hati yang tenang, jiwa yang baik, kesehatan yang cukup untuk mau bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan bukan saja kami memuji memuliakan Engkau, tapi di ibadah ini juga kami mau bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik sepanjang minggu yang lepas. Lewat ibadah ini juga kami mau berdoa khusus buat Bapak Jeffrey Kiding yang berada di Merotai. Kiranya Tuhan, sekali lagi kami mohon agar Engkau terus menjamah kehidupannya. Kami sudah mendengar akan berita gembira di mana dia semakin pulih. Namun biar Tuhan, apapun rencana yang Engkau telah berikan di dalam hidupnya, biar Engkau nyatakan melalui kuasa dan kuat daripada sorga, melalui tangan-Mu yang berlubang paku itu sendiri. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang masih lagi dalam kelemahan tubuh, hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau jamah kehidupan mereka. Sertai ibadah ini Tuhan dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, agar terlaksana atas kehendak Bapa di sorga dan membawa bau yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biar kami semua boleh diberkati, dan semua kami yang menikmati ibadah ini boleh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memperhatikan, memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sertai ibadah ini dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sebelum kita meneruskan akan pujian dan penyembahan kita, sebagai firman Tuhan yang kita mau bacakan pada pagi hari ini, bersempena dengan Hari Bapa, ayat yang kita akan bacakan bersama dikutip daripada Mazmur 103, Mazmur 103 ayat yang ke-13, berbunyi demikian: seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, semua sudah siap dengan handphonenya, dengan Alkitabnya. Mari saya jemput kita semua untuk berdiri bersama. Kita menghormati firman Tuhan, dan biar kita bacakan dengan suara kedengaran. Yang di rumah, di dalam kereta, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan ibadah ini, yang bersama-sama kami dalam ibadah online ini, mari kita bacakan bersama Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Selamat beribadah, selamat berhari Minggu, selamat mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Biar nama Tuhan dimuliakan, biar nama Tuhan ditinggikan, dan biar semua anak Tuhan dari segenap suku dan bangsa memuji, memuliakan Dia lewat ibadah pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepadamu.
Shalom dan selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bersama. Saya mengundang semua yang ada di sini untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang terhebat buat kita semua. Kita tinggikan panjinya, ayo semua lantunkan suara, kita memuji Dia. Jangan ada yang tak siap, laungkan kebesarannya. Kita semua dipanggilnya, jadi yang terbaik untuk kerajaannya. Semua katakan oh. Bagi Tuhan sekali lagi yo. Yesus adalah segala-galanya. Amin. Selamat hari Bapak-Bapak kepada semua Bapak-Bapak yang di luar sana. Seperti biasa beberapa tahun yang lepas kita merayakan Hari Bapak atau Hari Ibu di gereja bersama-sama. Tetapi tahun ini dan tahun yang lalu kita merayakannya secara online. Tetapi bagi saya satu hal yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah apabila kita melihat akan dunia sekarang, perasaan takut, risau dan segalanya mungkin menghantui hidup kita. Tetapi saya mau pastikan kepada saudara bahwa Allah Bapa di sorga tahu bagaimana keadaan kita di muka bumi ini. Dan mari kita sandarkan segala-galanya kepada Dia. Karena hanya dengan Dia saja jiwa kita akan tenang. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya Kau tempat kami meletakkan segala kegelisahan, segala ketakutan, apa yang tidak kami boleh lihat di hadapan sana, merupakan sesuatu yang menghantui kami. Tapi pada pagi hari ini biar kami tenang bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. 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 Selamat pagi. Saya bersama dengan keluarga di rumah, ibu-ibu dan anak-anak, mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak. Bapak-bapak yang mendengar, ada juga bapak-bapak yang tidak mendengar pada hari ini karena sebab-sebab yang tertentu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang nomor satu. Kemudian Engkau memberi kepada tiap rumah tangga seorang Bapa yang melindung, yang memastikan kecukupan di dalam rumah tangga, juga yang memastikan tiap rumah tangga, kehidupan istri dan anak-anak
senantiasa di dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Kami bakal melihat sabda, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi ini ada satu Bapak. Tiap kali kita hari Bapak, kami pendeta-pendeta menyediakan firman Tuhan. Dan kami pakai Bapak Musa, Bapak itu, Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini. Sebagai contoh yang harus dipelajari dan dicontohi oleh Bapak-Bapak di dunia ini pada hari ini. Tapi hari ini ada satu orang yang sangat dekat, rapat, dan disayangi. Sehingga Allah berkata, dia adalah orang di dalam hati saya. Dia adalah biji mata saya, yaitu Raja Daud. Selain daripada menjadi seorang raja yang luar biasa, dia juga menjadi seorang bapak yang luar biasa. Jadi kita mau dengar nasihatnya kepada anaknya. Nah, anaknya ini orang yang tidak kurang bijaksananya. Tidak ada satupun kekurangan daripada anak ini. Tetapi bapak ini lebih daripada anak ini. Dan dia memberi nasihat bagaimana hidup berkenan, bagaimana hidup supaya mengalami kehidupan yang kekal. Jadi mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, waktu dia sudah hampir-hampir mati, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Dia berkata begini di dalam ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Berlakulah seperti laki-laki. Dia tidak mau anaknya itu tidak kurang laki-lakinya. Dia berkata, berlakulah, hiduplah. Pemikiran, perkataan, waras, gaya, kelakuanmu biar seperti laki-laki. Nah, ini satu nasihat yang luar biasa. Tetapi apa juga artinya? Apa yang dia kehendaki supaya Salomo ini menjadi laki-laki? Apa juga artinya? Seorang laki-laki yang punya karakter, satu laki-laki yang kuat, benar-benar laki-laki. Kita mau lihat apa arti laki-laki itu di dalam ayat yang ketiga dan di dalam ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, laki-laki itu dia berkata begini, melakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup, nomor 1, menurut jalan yang ditunjukkannya. Allah menunjukkan jalan. Jadi seorang laki-laki, dia turut apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia berani berjalan di atas jalan yang diberikan itu. Nomor 2, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Ketiga, dengan mengikuti segala perintah. Nomor 4, dengan mengikuti segala peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dan dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi ke kiri ke kanan, kemana saja hal tuju hidupmu, engkau akan beruntung kalau engkau melakukan kewajibanmu di dalam setiamu terhadap Allah. Waktu engkau siap berdiri, berjalan menurut jalan yang dia tunjuk, dengan mengikuti apa yang perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah ditulis oleh Musa. Itu laki-laki.
laki. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi ini, bapak-bapak, nomor satu himbauan ajakan saya, jadilah bapak yang setia pada firman. Poin yang kedua, jadilah bapak yang bijaksana. Jadi nomor satu, nasihat Raja Daud kepada Salomo. Nah, aku mau engkau menjadi orang, menjadi bapak, menjadi raja yang baru, yang melakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis oleh Musa. Musa menulis ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan. Ikut, hidupi itu. Pegang sepenuhnya perintah Allah. Taat sepenuhnya perintah Allah. Kenapa ya? Saya mau kamu lihat dalam ayat 4. Rupa-rupanya Allah pernah berjanji kepada bapak ini, Bapak Daud. Dia berkata kepada Bapak Daud, supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya tentang aku. Yani, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, yaitu ayat 2, ayat 1, 2, dan 3, dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Allah. Tidak pernah putus ada orang yang menjadi raja, duduk di tahta Israel. Nah, karena nasihat yang terbaik yang dia berikan ini, dia melihat itunya, dia melihat ianya terjadi, dia melihat ianya dihidupi, melihat ianya terbukti di dalam hidup anaknya. Nah, saudara juga dan saya melihat bukan saja Raja Salomo, tetapi Yesus terus bertahta, bukan saja di muka bumi, tetapi di surga. Dia akan keturunan Daud, karena bapaknya memberi nasihat dan anaknya menepati nasihat bapaknya. Bapak-bapak, nasihatilah anak-anakmu supaya mereka menjadi benar-benar berlaku seperti laki-laki. Laki-laki artinya melakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan, dengan menurut jalan yang ditunjukkan di dalam mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Dan juga dijanjikan sesuatu yang positif, akan beruntung. Hidup dengan luar biasa diberkati. Jadi Raja Daud menyuruh anaknya, bapak-bapak, ajar anak kita supaya mereka juga berlaku seperti laki-laki. Maksudnya hidup melakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan. Yang kedua yang mau saya sampaikan di sini, yaitu bukan saja menjadi orang yang memegang ketetapan perintah, ketentuan, peraturan Tuhan, tetapi dia berkata di sini, di dalam ayat berikutnya, dia berkata dalam ayat 6, maka bertindaklah dengan bijaksana, dan jangan biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Apa maksud Raja Daud? Dia berkata begini, dia berkata, selain engkau menjadi bapak yang setia pada firman, engkau juga bijaksana. Nah, kerap kali
Orang berkata, bapak itu macam tunggul. Tidak pernah bikin itu, tidak pernah bikin ini. Tidak pernah mengajar, tidak pernah mendidik anak dan keluarganya. Banyak orang selalu cakap begitu. Ibu-ibu pun cakap begitu. Tetapi pada hari Bapak ini, saya peringatkan, Bapak, jadilah orang yang bijaksana. Apa juga arti Raja Daud menghimbau anaknya supaya bijaksana? Dia berkata begini. Dia berkata di dalam kerajaan anaknya itu ada 2 orang yang kepala batu yang bakal merusakkan kerajaan. Nomor 1, yaitu dia berkata ada orang yang bernama Yoab. Dia melawan aku, melawan Raja Daud. Kemudian ada lagi 1, dia berkata namanya Shimei. Jadi dia berkata di sini, aku mau kau bunuh. Ini bukan membalas dendam. Karena mereka bakal memporak-peranda, merusakkan kerajaanmu. Jadi bagus, sebelum apa-apa terjadi, dia berkata berlaku adil. Di dalam ayat 6, maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangan biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Ayat yang ke-9, dia berkata begini, sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Dia berkata, kau pandai, kau sudah bijaksana, kau sudah boleh berpikir. Jadi ambillah tindakan yang sesuai. Bapak-bapak, dia bukan suruh kita membalas dendam. Ini bukan ayat suruh balas dendam. Tidak. Tetapi dia berkata mereka akan merusakkan kerajaan. Karena waktu Raja Daud masih memegang pemerintah, mereka sudah melawan. Jadi sebelum terjadi lagi kedua kali, bagus, perlakukan mereka dengan adil, karena engkau sekarang sudah bijaksana. Jadi bapak-bapak, buka telinga kita, buka mata kita. Di persekitaran kita banyak sekali iblis bekerja, coba merusakkan rumah tangga, coba merusakkan anak dan keluarga. Banyak saja jalan-jalan duniawi yang dipakai oleh iblis. Jadi hari ini Bapak berdiri dan berdoa, buka mulut, mulai lindungi keluarga, awasi mereka, tuntun mereka melalui ketetapan-ketetapan, melalui peraturan-peraturan, melalui perintah-perintah yang Allah berikan. Jika engkau melakukan itu, engkau adalah Bapa. Bukan saja Bapa yang setia kepada firman Tuhan, tapi adalah Bapa yang bijaksana. Dalam ayat 7, Raja Daud berkata begini, tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjuk kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Dia berkata, engkau berlaku adil. Jangan lupa, mereka yang baik. Dia berkata, keluarga ini pernah melindungi aku waktu kulari di padang belantara. Memberi makanan kepada aku, memberi perlindungan kepada aku, menolong aku tiap waktu aku memerlukannya. Jadi dia berkata, pastikan engkau kenali mereka, kemudian beri ganjaran yang sesuai kepada mereka.
Dua orang anak muda belajar di University Stanford. Satu hari mereka berkata, kau perlu uang, aku perlu uang. Mungkin kita undang, kita bikin satu concert, satu pertunjukan. Kita undang Paderewski datang. Saya dengar bayarannya cuma $2,000 Amerika. Kita bawa dia, terbangkan dia ke sini. Mungkin kita boleh dapat lebih daripada 2,000 untuk membantu, membiayai, mengongkosi persekolahan kita di Stanford University. Kedua mereka memanggil, berbicara dengan manajernya. Dan manajernya berkata, betul, bayarannya 2,000 satu pertunjukan. Tiba waktunya untuk pertunjukan konser pada malam itu. Selesai semua, mereka kira uang. Uang hanya $1,600. Kurang 400. Mereka berdua bertemu dengan manajer dan pemain piano Paderewski itu. Minta maaf dan berkata, ini uang 1.600. Yang 400 itu kami dua akan bekerja. Dan secepat mungkin apabila kami dapat uang itu, kami akan membayar. Paderewski, pemain piano yang terhandal itu, berkata kepada kedua anak muda ini, jangan. Ambil balik 1.600 ini. Bayar semua ongkos yang perlu dibayar. Kemudian sisanya ambil 10%, simpan di kantong kamu. Bagi-bagi. Kemudian sisanya, kalaupun ada, baru kasih saya. Beberapa tahun kemudian, di peperangan dunia yang pertama, Paderewski menjadi Perdana Menteri Poland. Dan rakyat Poland mengalami kelaparan luar biasa. Ratusan ribuan orang kelaparan. Dan hanya satu orang yang boleh membantu, yaitu ketua pemakanan dari Amerika. Paderewski pergi membuat permohonan kalau negaranya boleh mendapat pertolongan dari negara Amerika dari segi makanan. Herbert Hoover sendiri terbang ke Poland membawa ribuan tan makanan. Dan dia bertemu dengan Perdana Menteri Paderewski. Paderewski sangat-sangat berterima kasih kepada orang ini. Tetapi orang ini berkata, aku yang seharusnya berterima kasih karena aku berhutang budi kepadamu. Kau tidak kenal aku, tapi aku adalah anak muda yang mengundang engkau main, membuat pertunjukan konser di Stanford University. Dan aku berhutang karena tidak dapat bayar 2,000. Saudara-saudara, Raja Daud mengingatkan anaknya. Sebagai seorang bapak, dia memberitahu kepada anaknya, ingat orang yang baik terhadapmu. Engkau harus mengenali, mengakui, lalu memberi ganjaran yang setimpal, yang sesuai dengan orang yang berbaik kepadamu. Jadi dia berkata, mereka yang merusakkan, engkau dengan bijaksana bagaimana menyelesaikannya. Orang yang baik terhadapmu, dengan bijaksanamu, coba beri ganjaran yang setimpal. Ini nasihat dari seorang bapak yang luar biasa, yang rapat di hati Tuhan, Raja Daud, kepada anaknya yang luar biasa sekali bijaksananya. Nah, bapak-bapak, kamu dan saya diperlukan
oleh ibu, oleh keluarga, oleh anak-anak, di dalam memberi nasihat kepada keluarga kita, kepada dunia kita. Tapi sebelum kita membuka mulut di dalam memberi nasihat itu, mari kita berlaku seperti laki-laki, yaitu wajib dengan setia mengikut titah perintah yang Tuhan tunjukkan dan berjalan di atas ketetapan perintah, peraturan, ketentuan yang Tuhan sudah beri. Bapak-bapak, ayo berdiri hari ini. Mulai berdoa. Mulai berlaku bijak. Berlaku adil. Dia berkata di sini, supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya kepadaku. Tuhan berkata kepada Raja Daud, tidak pernah kurang raja di Israel sampai kepada raja yang kekal, yaitu Yesus. Kenapa? Karena dia berlaku seperti laki-laki, seperti seorang bapak yang bertanggung jawab. Bapak-bapak, mari jadilah bapak yang nomor satu, setia pada firman Tuhan. Nomor dua, jadilah bapak yang bijaksana, berlandas berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu menyerahkan tiap bapak yang bertelinga. Biar pada hari ini mereka mulai berdiri dan menyampaikan nasihat yang sesuai di dalam mengendali keluarga masing-masing. Kami tidak mau mereka kaku, berdiri tanpa membuka mulut mereka, tanpa melindungi keluarga mereka, tanpa mendoakan keluarga mereka. Tapi biar ini, hari ini, di hari bapak-bapak ini, tiap bapak yang bertelinga berdiri dan berlaku seperti laki-laki, sesuai dengan 1 Raja-Raja ayat pasal 2 ayat 1 hingga 9. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh membungkus tiap keluarga di hari Bapa ini dengan sabda surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.